MS3 FM 104,2 MS3 FM. Selamat siang Akademi, apa kabar? Sehat selalu ya. Oke, dan jam 10 di hari ini mengawali hari Senin Akademia yang begitu sibuk. Akademia 18 November 2024. Saya Dia Senja datang lagi. Dan kali ini seperti yang beberapa waktu lalu sudah kami informasikan, kalau kita ada perbincangan bersama dengan KPU Jakarta Pusat Akademia, yang Anda juga bisa ikutan interaktif bersama kami terkait dengan pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024. Jangan lupa Anda bisa bergabung melalui WhatsApp di nomor 0855 800 1042 untuk WhatsApp-nya, atau Akademia juga bisa bergabung melalui live Instagram Akademia. Kita sudah live di akun kami @radio MS3 FM. Sudah hadir bersama kami Akademia Ketua KPU Jakarta Pusat Bapak Efni Diansyah MS atau Pak Efni. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya, sehat ya Pak Efni? Alhamdulillah sehat. Oke, sudah jam 9 loh. Ini rekor tamu KPU paling pagi. Kita kasih penghargaan ya. Ada juga Bapak Kadif Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, pastinya masih dari KPU Jakarta Pusat, Bapak Sahat Dohar Manulang. Selamat siang Pak Sahat. Selamat siang Mbak Dias, selamat siang juga untuk Akademia pendengar MS3 FM. Sehat ya Pak Sahat? Sehat. Ya. Alhamdulillah. Hari Senin tadi sih ya Jakarta masih seperti biasa, ada macet-macetnya pastinya Akademia ya. Jangan lupa Akademia, kami masih membahas terkait dengan Pilkada Jakarta. Kita punya 3 calon, dan bagaimana sih apa tahapan yang sedang dilakukan oleh KPU Jakarta Pusat. Kita akan membahasnya sampai dengan jam 11 siang. Oke. So, untuk saat ini tahapan yang sedang dilakukan oleh KPU Jakarta Pusat apa nih Pak Efni, setelah kemarin semalam kita udah nonton debat terakhir ya? Ya. Oke, silakan. Baik, sekarang kita masuk ke tahapan pindah memilih untuk 4 kategori, khusus untuk 4 kategori. Yang pertama itu untuk orang-orang yang memang mungkin kurang sehat atau sakit sehingga dirawat di rumah sakit. Yang kategori kedua itu untuk orang-orang yang bertugas pada hari H pemilihan. Dan yang ketiga itu untuk orang-orang yang dalam masa tahanan. Dan yang terakhir mungkin karena memang cuaca atau alam memang lagi deras-derasnya hujan, mungkin juga untuk orang-orang yang terkena bencana alam. Jadi 4 kategori ini yang sedang ada proses pindah memilih itu bisa mengurus di KPU atau di kecamatan, di PPK atau di PPS. Iya, sesuai dan itu sampai tanggal 20 H-7 sebelum pemilihan. Oke, masih ada 2 hari lagi ya. Hari lagi. Oke, sebelum nanti mengular seperti Pilpres kemarin, Iya. Akademi mulai sekarang deh. Akademi mau hari Senin ya. Ini jadi bisa diurus di tempat domisili atau tempat kita tinggal ya Pak ya? Iya. Pindah memilih ini ya Pak ya. Membawa apa saja ketentuan dan syaratnya Pak Efni? Nah, kalau untuk ketentuan dan syaratnya tentu dengan kategori-kategori yang tadi. Itu pertama, kalau untuk yang sakit tentu surat keterangan dari dokter dan rawat inap di rumah sakit. Yang kedua, kalau untuk mereka yang bertugas pada hari H pada saat pemilihan juga membawa surat tugas untuk syarat bisa pindah memilih. Untuk bencana alam tentu kita semua tahu kan, tidak perlu membawa surat apapun, tapi kita bisa melihat dan merasakan semuanya. Dan yang terakhir itu untuk yang tahanan, masa tahanan. Masa tahanan. Ya, itu tentu nanti ada surat penahanannya sehingga dia juga bisa pindah memilih. Itu biasanya kita berkoordinasi langsung dengan pihak kepolisian. Kalau untuk urutan lapas dari jauh-jauh hari kita sudah berkoordinasi. Oke, baik. Harapannya sih partisipasi masyarakat terutama untuk Jakarta Pusat bisa meningkat, dan juga kita harapkan gimana ya, angka golput itu bisa ditekan ya. Baik. Untuk saat ini berapa jumlah DPT yang sudah terdaftar di Jakarta Pusat Pak Efni? Untuk di Pilkada tahun 2024 ini kita punya 813.721 DPT yang sudah terdaftar, yang sudah 100%
kita sahkan. Tapi kan dalam prosesnya memang itu tadi ada masyarakat yang pindah memilih dan juga ada DPTB yang 4 kategori itu. Betul. Sehingga memang kalaupun bertambah ini tidak terlalu signifikan. Nah, angka ini juga kita coba sosialisasikan terus supaya masyarakat pada 27 November itu datang memberikan hak pilihnya, sehingga memang ketika nanti angka partisipasi meningkat dengan signifikan. Oke, amin. Kita harapkan seperti itu. Jadi akademia yang ada di Jakarta Pusat nih nggak ada kata golput lagi lah ya akademia, karena sosialisasi sudah digejarkan oleh KPU Jakarta Pusat, plus udah nggak ada alasan buat akademia buat melakukan golput ya. Apalagi buat akademia yang sudah punya calon calon kepala daerah, calon gubernur pilihannya. Boleh nanti 27 November harus datang, ajak keluarga, pokoknya yang sudah bisa memilih umur 18 tahun ke atas ya, 17 tahun kan? 17 tahun. Oke, 17 tahun ke atas ya. Nah ini saya tanya ke Pak Sahat ya, ini Pak F nih ya, terkait dengan sosialisasi yang sejauh ini sudah dilakukan oleh KPU Jakarta Pusat apa saja ke masyarakat? Oke, baik, terima kasih Mbak Dias. Untuk sosialisasi yang kita lakukan, pada dasarnya kan sosialisasi ini bertujuan untuk yang pertama menginformasikan terkait dengan tahapan-tahapan yang kita lakukan. Lalu yang kedua juga tentunya mensosialisasikan juga visi misi dan juga pasangan calon yang akan menjadi peserta di pilkada ini, dan juga ada di sana tentunya pendidikan politik bagi masyarakat. Nah, cara-cara yang sudah kita laksanakan itu tentunya yang pertama kita juga melakukan sosialisasi itu dengan cara tatap muka, bertemu dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat ataupun pemilih-pemilih yang kita sudah buatkan segmennya ya. Jadi kita itu misalnya dalam sosialisasi itu ada memang beberapa segmen, misalkan untuk pemilih pemula, pemilih muda, kemudian komunitas, atau misalnya juga kemudian netizen, atau juga termasuk juga kaum marginal. Nah itu kita ada segmennya dan kita menyasar itu semua dengan metode-metode, ada yang tatap muka, ada yang kita misalnya dengan sosialisasi ke pasar-pasar, sosialisasi ke mall, atau bahkan juga kita ada bikin panggung. Itu kalau dengan metode langsung tatap muka. Di luar itu kita juga punya metode, apalagi misalnya tentunya menyasar pemilih-pemilih pemula yang tentunya dekat dengan teknologi ya. Kita itu harus juga memang bisa menyampaikan informasi dengan konten-konten yang kreatif yang kita buat melalui media sosial dan juga bisa di-share ke berbagai platform. Itu beberapa metode sosialisasi yang kita lakukan selama ini. Nah, untuk partisipasi di Jakarta Pusat seperti apa sih Pak Sahat untuk saat ini masyarakatnya? Berdasarkan dua pemilu terakhir nih, misalnya dari 2019 kemudian 2024, yang kita alami tingkat partisipasi di Jakarta Pusat itu memang dia berada di bawah rata-rata tingkat partisipasi di provinsi ya. Misalkan kalau untuk di tahun 2019 partisipasi itu 79,32% tingkat provinsinya. Tetapi kita di Jakarta Pusat itu ada di 76% rata-ratanya. Nah, untuk pemilu yang kemarin baru selesai di bulan Februari, tingkat partisipasi di Provinsi DKI Jakarta itu sebanyak 78%, tetapi kita di Jakarta Pusat itu 73%. Nah, ini memang tugas dan tantangan kami untuk sekarang bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih di pilkada ini. Karena sebenarnya memang ada tantangan yang kami hadapi. Apa saja itu? Contohnya yang pertama, warga Jakarta ini kan ada banyak juga sebenarnya yang bekerja di luar Jakarta, bahkan di luar pulau, misalnya di Sumatera, di Kalimantan, dan pulau-pulau yang lain. Dan mereka mungkin tentunya kan akan kesulitan untuk pulang pada tanggal 27 November. Itu satu. Kemudian juga yang selain bekerja, yang kuliah. Kan banyak juga warga Jakarta misalnya yang kuliah di luar Pulau Jawa. Nah, misalnya tentunya juga sangat berat untuk pulang misalnya pada hari pencoblosan itu. Dan yang lain lagi tentunya soal kecenderungan kita di Jakarta Pusat ini kan masyarakatnya kan sangat heterogen ya.
dan memang kadang-kadang juga masyarakat ini bahkan ketika ada libur malah mungkin lebih memilih menggunakan untuk keluar untuk jalan-jalan misalnya. Itu tantangan-tantangan yang kita hadapi. Oke, baik Akademia ya. Jadi memang sih setiap wilayah itu ada tantangan. Kalau pusat itu saya lihat memang lebih beragam ya. Apalagi kan daerah atau kawasannya memang banyak perkantoran, banyak inilah aktivitas-aktivitas ya orang-orang yang sibuk lah intinya gitu ya Pak ya. Tapi nggak ada ini Akademia sekarang banyak hal yang semakin mempermudah kita untuk bisa mencoblos pada tanggal 27 November itu. Tadinya sebenarnya untuk pindah memilih seperti yang tadi disampaikan oleh Pak F ini sudah udah dibuka jauh-jauh hari gitu ya. Tapi siapa tahu Akademia baru lupa. Nah, masih ada waktu 2 hari lagi gitu Akademia untuk mengurus semuanya ya. Sekali lagi kami undang juga untuk Akademia yang untuk ingin berinteraksi bersama kami. Ini sudah ada yang masuk, nanti akan kita bacakan Akademia. Sekali lagi untuk WhatsApp-nya di 0855 800 1042 ataupun Akademia bisa melihat langsung live Instagram kita @radio_MSC FM. Komentar di live tersebut nanti akan kita bacakan dan akan dijawab oleh Pak Efni serta juga Pak Sahat ya. Tetaplah bersama kami Akademia di 104,2 MS3 FM. We play with this. 104,2 MS3 FM bersama dengan KPU Jakarta Pusat. Masih ada Ketua KPU Jakarta Pusat Pak Efni Diansyah MS serta Kadif Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Bapak Sahat Dohar Manulang. Oke, kita langsung ke WhatsApp pendengar ya. Di sini ada Oki di Cikini. Terima kasih buat WhatsApp-nya ya. Apa yang dilakukan KPU Jakarta Pusat untuk memastikan keamanan dan transparansi selama pemungutan suara? Ya, silahkan. Boleh Pak Sahat ya mungkin ya? Oke, baik. Terkait dengan hari pemungutan suara ya, sebenarnya kita juga mengharapkan ada pengawasan sama-sama tentunya dari masyarakat untuk memastikan supaya betul-betul proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS itu berjalan sesuai dengan prosedur, atau juga mungkin ada dugaan orang bisa terjadi manipulasi dan kecurangan. Nah, oleh karena itu sebenarnya di TPS itu masyarakat bisa berpartisipasi aktif. Caranya apa? Bisa mengawasi, termasuk juga ketika penghitungan bisa mengawasi, dan kalau memang ada yang dianggap perbuatan-perbuatan yang melanggar prosedur, nah itu masyarakat bisa menyampaikan kepada pengawas pemilu yang ada di situ, orang jajaran Bawaslu yang namanya pengawas TPS, bisa menyampaikan aspirasi biar nanti pengawas TPS-nya yang memproses kira-kira kalau dianggap memang ada dugaan-dugaan kecurangan ataupun manipulasi di tempat. Jadi untuk sekarang ini sebenarnya kita itu kan sangat terbuka untuk partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Termasuk itu kalau ada yang mohon maaf nih serangan fajar itu bisa melaporkan langsung ke pengawas di TPS begitu betul. Ya. Nah, kalau untuk ranahnya yang namanya itu kan udah salah satu dugaan pelanggaran ya, pelanggaran pemilu, bahkan itu masuk potensi pidana sebenarnya kalau misalnya ada money politik. Nah, kalau untuk penanganan pelanggaran itu memang ranahnya ada di Bawaslu. Karena kita KPU ini kan sebagai penyelenggara menyelenggarakan semua tahapan, lalu kemudian membuat juga aturan-aturan yang merupakan turunan ataupun menerjemahkan yang ada di undang-undang. Nah, selebihnya kemudian maka tugas Bawaslu untuk melakukan pengawasan baik terhadap pasangan calon yang melakukan kegiatan kampanye ataupun bahkan pengawasan terhadap kita sendiri, mengawasi ke KPU-nya dengan jajaran apabila memang juga tentunya juga harus diawasi, harus tetap menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku. Oke, baik. Terima kasih Pak Sahat itu ya. Sudah upayanya sudah banyak dilakukan dan kita juga diharapkan menjadi salah satu ya orang juga berpartisipasi Akademia dalam transparansi dan juga proses pemungutan suara ya. Berikutnya ada Aldri di Menteng ya. Menangani potensi konflik atau permasalahan yang mungkin nanti timbul selama proses pemilu seperti apa ya? Ini Pak Efni mau menjawab, silakan. Jadi memang belajar dari pengalaman kita di pemilu tahun 2024 yang barusan di awal tahun kemarin ya, di bulan Februari, 14 Februari tepatnya, yang sudah kita alami.
Dan alhamdulillah secara umum semuanya itu bisa terkoordinasi dan terkomunikasi dengan baik terkait dengan adanya hal-hal yang dalam tanda kutip mungkin tidak diinginkan pada hari H atau pada saat proses pencoblosan maupun penghitungan suara. Iya. Itu bisa kita antisipasi dengan kita berkoordinasi, berkomunikasi dengan stakeholder yang ada di tingkat Jakarta Pusat. Dan komunikasi intensif yang sudah kita lakukan itu juga menghasilkan hasil yang luar biasa. Kemarin bisa kita rasakan bersama di pemilu kemarin di wilayah Jakarta Pusat itu landai dan aman. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin perlu diselesaikan itu kita selesaikan bersama dan syukur alhamdulillahnya semua bisa diatasi dengan baik. Dan untuk pilkada ini tetap kita lakukan hal-hal seperti itu. Oke, jadi kemarin bisa berkaca pada Februari kemarin zero konflik ya di Jakarta Pusat ya. Pak Aldri, terima kasih sudah bertanya. Ini akademia mungkin ada ketakutan. Sebenarnya kalau kita melihat ini pilkada, banyak yang bilang pilkada untuk saat ini 27 November ini lebih lebih ringkes, lebih mudah nggak sih secara kalau dibandingkan dengan Februari kemarin ataupun minim konflik nggak sih Pak Efni? Sejauh ini sih kalau melihat dari prosesnya perjalanan selama pilkada ini ya syukur alhamdulillah pasangan calon terutama dan pendukungnya itu lebih lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan. Nah, ini kan berbanding lurus dengan tagline dari KPU sendiri. Betul. Bahwa pemilu ini sebagai sarana integrasi bangsa. Jadi memang perbedaan pilihan itu ya silahkan. Memang ini kontestasinya, ini memang panggungnya. Iya. Tapi tetap saja tujuan kita untuk memperkak, bukan justru memecah belah. Betul. Dan ini syukur alhamdulillah semua paslon beserta pendukungnya itu menginsafi dan menyadari ini sehingga di dalam gerakan atau kampanye-kampanye yang mereka lakukan juga menjaga nilai-nilai ini. Oke, baik. Ya ini bisa menjadi masyarakat Jakarta Pusat bisa menjadi role model mungkin bagi wilayah-wilayah lainnya akademia di tengah mungkin kalau pilkada kan ya apa aja konflik itu bisa muncul. Apalagi kita melihat sosial media kan head comment itu ada gitu ya. Tapi yang masih menjadi PR KPU Jakarta Pusat, apakah angka golput yang tadi sempat disampaikan dan sebenarnya mengapa sih kita jangan sampai golput gitu? Boleh Pak Efni, boleh Pak Sahak menyampaikan? Oke, jadi memang kita harus paham ya Mas, ini akademia semua harus paham bahwa sebenarnya pilkada ini bukan sebuah urusan ataupun suasana yang misalnya menyeramkan atau juga membuat konflik dan sebagainya. Karena justru yang pertama, pilkada itu adalah merupakan kedaulatan rakyat sebenarnya, di mana kita itu menggunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin, dalam hal ini gubernur yang akan mengurus pemerintahan di Jakarta 5 tahun ke depan. Artinya apa? Yang menentukan pelayanan di masyarakat adanya di gubernur nanti yang terpilih. Misalnya termasuk buat akademia yang misalnya dalam dunia pendidikan seperti apa, misalnya visi misi dari pasangan calon, kemudian misalnya dalam bidang urusan kesehatan dan sebagainya, ada pada mereka 5 tahun ke depan. Oleh karena itu tentunya apa? Siapa yang terpilih ke depan, dialah yang akan menjalankan mandat mengurus pemerintahan di Jakarta. Artinya apa? Siapa yang terpilih tentunya kan karena pilihan kita. Nah itu makanya kenapa pilkada itu menjadi penting. Sehingga memang jangan sampai golput, khususnya kan bagi kalangan-kalangan muda, jangan menganggap misalnya pilkada kan gitu-gitu aja, toh juga nanti terpilih ada gubernur yang baru, ya udah jalan gitu-gitu aja. Nah itu kan salah. Nah sekarang justru kalau mau Jakarta ini berubah kepada yang lebih baik, ayo sama-sama kita amati apa visi misi dari pasangan calon, kemudian dari situ tentunya kan kita bisa punya pilihan akhirnya untuk memilih pasangan calon gubernur yang nantinya kita percayakan untuk memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Nah, itu dia. Siapa calon yang
dekat dengan visi misi kita. Gitu ya, maksudnya kita pengen prioritas Jakarta apa dulu sih, Iya, gitu betul. kan? Apa pendidikannya dulu, kesehatan dulu, infrastruktur dulu. Nah, yang paling mendekati dengan visi misi Anda boleh nanti dipilih. Soalnya masih ada waktu banyak ya, dan masa kampanye ini masih akan Sampai tanggal 23. dengan 23 November 2024 gitu Akademia. Boleh disampaikan ini calon gubernurnya siapa saja Pak F nih Oh, iya. Jakarta. Udah bukan DKI Jakarta ya sekarang ya, daerah khusus Masih tetap Masih masih silakan. Jadi sebelum ke situ ya, saya coba menambahkan. Silakan. Memang pilkada ini kan pesta ya, Betul. pesta demokrasi. Jadi selayaknya adanya pesta, mari kita dengan suasana hati yang riang gembira melaksanakan atau melalui proses ini. Sehingga memang kalaupun ada perbedaan-perbedaan warna-warna dan lain sebagainya itu justru bukan untuk lagi-lagi bukan untuk memecah belah kita, tapi mari kita lakukan dengan riang gembira, dengan senang, sehingga tidak ada lagi perbedaan-perbedaan yang justru memecah belah kita. Nah, terus terkait itu juga, ini adalah hak konstitusi dari warga negara. Apa itu hak konstitusi? Hak konstitusi kan hak yang melekat pada warga negara sedari lahir. Nah, artinya ini memang kita yang menentukan. Nah, ini juga berbanding lurus dengan tagline kita di pilkada ini, tagline KPU bahwa masa depan Jakarta itu ditentukan di pilkada. Nah, baru kita sudah punya 3 calon ya, sebagaimana diketahui oleh Akademia. Yang pertama itu ada pasangan calon Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono. Yang nomor urut 2 kita punya Pak Dharma Pangrekun dan juga Kunwardana. Yang nomor 3 ada Pramono Anung dan juga Rano Karno atau Dul. Nah, 3 paslon ini tentu tadi sudah disampaikan oleh Pak Sahat, sudah punya visi misi sendiri-sendiri. Tadi malam itu debat yang terakhir, debat ketiga, sudah kita juga saksikan bagaimana mereka memaparkan visi misi dan lain sebagainya. Itu tinggal sebagai masyarakat yang baik, masyarakat yang akan menentukan siapa yang menahkodai Jakarta 5 tahun ke depan, baiknya bukan cuman tahu, tapi coba make sense tidak? Make sense tidak? Program-program yang mereka tawarkan, mana yang paling mendekati bisa dijalankan ketika mereka menjabat atau terpilih nanti. Nah, setelah itu baru tentukan pilihan. Jadi kenali semua calon-calonnya, kenali juga program-program yang ditawarkan, dan mampukah mereka menjalankan ketika memang diamanatkan melalui mandat masyarakat atau rakyat DKI Jakarta untuk menjalankan semua program-program yang ditawarkan beliau. Oke, baik. Iya, sebenarnya kalau KPU itu sudah memberikan fasilitas buat Akademia melihat track record masing-masing begitu ya, termasuk debat ya, yang semalam terakhir sudah dilaksanakan. Mungkin ada profil yang bisa dilihat oleh Akademia bagi ketiga calon tersebut nggak sih di website KPU gitu? Ada ya? Ya, oke. Karena memang tadi tugas kita juga dalam rangka mensosialisasikan itu kan selain tahapan, tetapi juga kita kan juga wajib untuk memperkenalkan semua pasangan calon. Nah, sebenarnya kalau misalkan sekarang itu kita kan memfasilitasi dengan masa kampanye ini, ada misalnya pemasangan alat peraga kampanye, ada kemudian juga debat yang sudah dilakukan dan terakhir kemarin. Nah, kemudian juga tadi kita kan punya media sosial dan juga website resmi. Nah, di situ juga semua sudah kita tampilkan, khususnya misalnya bisa dilihat nanti di Instagramnya KPU Provinsi Jakarta ataupun Instagramnya KPU Jakarta Pusat. Di situ juga kita sudah tampilkan baik nomor urut dan gambar pasangan calon, kemudian juga apa visi misi mereka itu sudah kita tampilkan.
Kalaupun masih kurang, ya tinggal mungkin bisa ngulik-ngulik dengan misalnya gadget itu kan bisa lihat lagi track recordnya seperti apa, dan kemudian mungkin bagaimana mereka menyikapi setiap kasus-kasus yang ada. Nah itu mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pilihannya. Oke, begitu ya. Jadi sudah tidak bingung lagi karena masih ada waktu Akademia untuk menentukan pilihan Anda dari salah satu dari ketiga calon tersebut gitu Akademia ya. Oke Akademia, nanti kita akan bacakan lagi WhatsApp yang sudah Anda kirimkan ke 0855 800 1042. Di sini ada Pak Bu Caca di Cikini dan Pak Chandra di Tanah Abang. Tapi kita tahan dulu Akademia, tetaplah bersama kami di 104,2 MS3 FM. We play the hits. 104,2 MS3 FM. Yes Akademia, kita akan bacakan kembali WhatsApp yang sudah Anda kirimkan ke 0855 800 1042. Jangan lupa kita juga live on Instagram loh Akademia Radio MS3 FM. Silakan ditonton, di komentar nggak apa-apa ya. Kalau mau bertanya melalui live Instagram nanti akan kita bacakan. Ada Caca di Cikini, apa yang bisa kami lakukan Pak saat pencoblosan tidak mendapat libur dari kantor ya? Boleh disampaikan Pak Sahat. Oke, baik. Jadi ini Akademia, bahwa perlu kita ketahui sebenarnya pada hari pencoblosan itu adalah hari yang diliburkan. Jadi tapi memang ada beberapa kantor khususnya yang misalnya pelayanan publik memang mereka nggak libur, karena namanya kalau kayak misalnya rumah sakit ataupun beberapa layanan publik lain tentunya nggak boleh libur kan. Nah itu sebenarnya mereka tinggal bisa mengatur jadwal. Dan bahkan makanya kita dengan kantor-kantor tertentu seperti itu sebenarnya kita sudah juga berkoordinasi. Kalau misalnya di wilayah kita Jakarta Pusat, apabila misalnya pada hari itu masih bertugas, nah itu tadi makanya ada yang namanya layanan pindah memilih. Misalkan rumahnya contohnya di Cakung misalnya kan, tetapi kemudian dia bekerja di rumah sakit RSPAD, kan nggak mungkin misalnya dia udah hari itu misalnya di rumah sakit bertugas, nggak mungkin dia pulang ke rumah lagi untuk mencoblos gitu kan. Makanya disitulah gunanya kita ada layanan pindah memilih. Jadi pada intinya maksud saya dari pertanyaan itu, hari tanggal 27 November nanti adalah sebenarnya hari yang diliburkan. Jadi kalaupun misalnya ada dari kantor yang misalnya tidak mengizinkan libur, nah itu juga bisa disampaikan bahwa memang itu adalah hari libur. Nanti kalau misalnya memang tadi disampaikan oleh kayak tenaga kesehatan gitu kan bisa diatur shiftingnya ya Pak. Betul. Ya. Oke, saya kira juga ini banyak kantor yang bisa memberikan kesempatan buat ini para pekerja juga karyawannya untuk mencoblos saat tanggal 27 ini November. Mbak Dias, ini juga perlu diketahui dalam undang-undang pemilu itu bagi orang yang menghalang-halangi masyarakat menggunakan hak pilih itu bisa dipidana. Nah, jadi artinya kalau misalnya ada pimpinan dari perusahaan atau sebagainya dengan sengaja misalnya tidak memberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilih bagi masyarakat, itu bisa dipidana. Caranya apa ya? Tentunya melapor ke Bawaslu biar Bawaslu yang menanganinya. Baiklah, ya noted lah itu langsung di garis bawah, langsung di underline Akademia, nanti langsung di shout out, masukin ke sosial media biar semua kantor itu jadi aware gitulah ya. Terima kasih itu ya. Selanjutnya ada Pak Chandra di Tanah Abang. Bagaimana proses pindah memilih dan bagaimana sih solusi bagi yang ada di luar provinsi bahkan luar pulau? Boleh disampaikan. Nah tadi sudah ada 4 kategori di awal sudah kita sampaikan. Tapi kalau memang untuk yang bertugas, ini perlu kita informasikan juga pada Akademia semua bahwa pindah memilih ini adalah proses yang diberikan kepada masyarakat Jakarta atau yang ber-KTP Jakarta. Jadi yang di luar KTP Jakarta itu tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang bertugas di luar Jakarta, ini beda dengan pada saat pemilu tahun 2024 atau 14 Februari kemarin. Kalau 14 Februari kemarin KPU masih memfasilitasi untuk memberikan hak pilihnya di mana tempat yang dituju atau tempat asal dia bisa mengurus pindah memilihnya. Nah kalau di pilkada ini berbeda karena ini skupnya memang daerah, maka dia harus juga ada di daerah tersebut. Even misalkan dia warga Jakarta Barat yang kemudian pada hari H dia bertugas atau
bekerja pada hari H itu, maka dia boleh mengurus pindah memilihnya di tempat asal, KTP-nya di Jakarta Barat, kemudian pindah ke Jakarta Pusat, atau di Jakarta Pusat dengan juga melampirkan surat tugas asli yang pada saat hari H menyatakan memang dia bertugas. Begitu. Jadi memang ada proses yang sesuai dengan aturan dan juga ada batasan-batasannya gitu Mbak Dias. Oke, baik Pak Chandra, kalau misalnya saudara-saudara di luar provinsi, ini kan pilkada, pulang dulu lah ya. Iya. Kita juga ada WhatsApp ini, kali ini kita ke Tiara yang ada di Ben Hill, mau bertanya kenapa sih tanggal 27 November itu kan weekdays ya Pak ya, kenapa nggak pas akhir pekan aja, pas semuanya libur? Nggak semuanya mungkin ya, hampir semua mayoritas warga Jakarta itu libur. Boleh disampaikan Pak Sahat? Iya, jadi sebenarnya itu kaitannya juga tadi dengan partisipasi pemilih ya, tingkat partisipasi. Jadi kalau misalnya sebenarnya diperhatikan itu kenapa sih pilkada ini jatuhnya di hari Rabu? Pemilu kemarin juga di hari Rabu. Pemilu yang sebelumnya juga di hari Rabu. Nah itu sebenarnya memang adalah cara untuk mencegah tingkat partisipasi masyarakat menurun. Karena misalnya gini, kalau di hari Rabu adalah yang dianggap hari yang paling berada di tingkat pertengahan kesibukan pekerjaan. Karena kan misalnya dari weekday itu kan Senin Selasa, Rabu dibuatkan menjadi hari pemilihan, kemudian Kamis Jumat masih weekday, selanjutnya kan sudah weekend. Nah itu sebenarnya cara supaya justru orang bisa datang menggunakan hak pilih. Kalau dibikin misalnya nanti hari Minggu, orang mungkin karena ada Jumat, Sabtu udah libur kantornya, dia sudah berencana misalnya mau liburan, sehingga karena udah liburan tanggung kan hari Minggu pulang lagi, nah sehingga tidak menggunakan hak pilih. Demikian juga hari Senin, karena libur juga, hari libur kan, kan dijadikan menjadi hari libur. Berarti orang mikir dari Sabtu, Minggu, Senin diperpanjang liburnya, jadi nggak mau datang. Makanya dijadikan hari Rabu sebagai hari untuk menggunakan pencoblosan. Nah itu loh di tengah, dan itulah kita denger cheatnya langsung ternyata dari Pak Sahat. Ya jadi itulah kenapa alasan nggak weekend gitu ya. Jadi emang kita melaksanakannya pas jam-jam emang tanggal hari-hari sibuk gitu ya. Satu lagi ya, ini ternyata juga ini juga unik. Ini ada Ratih ya yang ada di mana nih, di Kebon Kacang. Kalau misalnya saya di Kebon Kacang, tapi tempat kerja saya itu ada di sama-sama Jakarta Pusat ya. Kita contohnya misalnya Gambir nih. Ini harus juga melakukan pindah memilih nggak? Iya. Kalau nggak bisa pulang ke Gambir maksudnya gitu. Nah ini kita perlu tekankan lagi ya tadi. Sebenarnya hari Rabu 27 November itu hari yang diliburkan. Hanya saja tadi kan saya bilang tadi kan, hanya saja mungkin bagian pelayanan publik masih bekerja di situ. Nah makanya nanti itu bisa melakukan pindah memilih. Mumpung masih ada waktu sampai tanggal 20. Sangat mudah. Bisa didatangi di PPK kita yang ada di kecamatan dan PPS yang ada di kelurahan, baik di tempat dia bekerja tadi, baik juga di rumahnya. Jadi dua-duanya itu bisa didatangi dia. Walaupun itu sama-sama Jakarta Pusat gitu ya? Iya bisa, karena itu tadi kan karena kondisinya memang jauh misalnya kan, bisa melakukan. Itu Kebun Kacang ke Gambir nggak jauh. Iya. Sepanjang apalagi hari libur kan. Iya. Sepanjang memang dia bisa membuktikan dengan adanya bukti pendukung. Dari kantor dia harus mendapatkan bahwa dia memang bekerja bertugas pada hari itu. Oke, gitu ya. Jadi masih bisa mengurus ya Pak ya ke tempat akademia buat nanti menentukan kapan di mana Anda menentukan untuk tempat pemungutan suaranya, begitu ya. Sama-sama Jakarta Pusat tapi tetap bisa begitu ya. Bisa. Jakarta Barat ke Jakarta Pusat bisa, Jakarta Timur ke Jakarta Pusat dan sebaliknya bisa ya nggak bisa. Itu udah provinsinya Bogor gitu udah nggak bisa ya akademia, karena ini kan kita pemilihan gubernur. Oke akademia, kita masih tunggu kesempatan, kita masih ada waktu dan juga masih memberikan kesempatan untuk akademia yang ingin bertanya melalui WhatsApp ke 0855 800 1042 ataupun akademia bisa berkomentar di
live Instagram kita ya @radio-MS3FM. Sudah ada yang masuk lagi, nanti akan kita tahan ya. Tetaplah bersama kami Akademia di 104,2 MS3FM. We play the hits. 104,2 MS3FM. Wah, ini Akademia sudah di sesi terakhir kita berbincang bersama dengan KPU Jakarta Pusat. Masih bersama dengan Ketua KPU Jakarta Pusat Bapak Efni Diansyah MS. Selanjutnya juga ada Bapak Sahatno Harmanolang selaku Kadif Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan juga SDM ya. Ada Mangko, kita baca WhatsApp sekarang ya. Di Rawasari, bagaimana jika hari H pencoblosan pemilihnya sakit? Apakah ada petugas KPPS yang bersedia datang ke rumah? Boleh disampaikan. Oke, baik. Jadi dalam pemilihan kepala daerah ini ataupun dalam pemilu, kami selaku KPU penyelenggara dari pemilihan umum, itu sekarang Mbak, kita ada istilah juga kan pemilu atau pilkada inklusif. Maksudnya adalah kita itu memberikan pelayanan dalam pilkada ini tanpa membeda-bedakan, baik suku, agama, ataupun juga misalnya disabilitas ataupun berkebutuhan khusus. Maksudnya di situ, misalkan tadi untuk pertanyaan tadi, apabila memang ada pemilih yang tidak bisa datang ke TPS karena dalam keadaan sakit, biasanya kan karena lansia sudah tidak bisa karena terbaring atau mungkin juga penyakitnya stroke misalnya. Nah, itu bisa kita layani dengan mendatangi ke rumah. Nanti itu memang apabila sudah diketahui dan petugas kita di KPPS sudah tahu, ada waktunya nanti ketika masa pemilih ini sedang agak kosong, maka petugas kita itu akan datang. Nanti akan diberitahu dengan pengawas TPS, dengan saksi yang ada, kemudian bisa datang ke rumah. Tapi memang nanti bukan kotak suara yang dibawa, tetapi surat suara yang akan digunakan, kemudian alat coblos nanti ditaruh di dalam kantongan yang gelap gitu ya, supaya nggak terlihat. Maka kemudian nanti bisa dipilih ataupun dicoblos oleh si pemilih tersebut. Nah, lalu kemudian kerahasiaannya itu juga harus betul-betul kita rahasiakan. Orang yang nanti mendampingi bisa dari petugas kita atau bisa dari keluarganya. Dan nanti ada surat pernyataan pendampingan yang pada dasarnya yang bersangkutan tidak boleh memberitahukan. Jadi merahasiakan pilihan dari orang tersebut. Dan nggak hanya soal itu aja Mbak Dias. Ada beberapa contohnya kita juga namanya bagaimana TPS aksesibel, dalam artian bagaimana TPS kita ini memang juga ramah terhadap disabilitas, ya, baik misalnya kalau ada disabilitas fisik, misalnya pengguna kursi roda, nah itu juga kan kita harus sediakan betul-betul. Pada prinsipnya juga kita juga sekarang ini kan menggunakan istilah ada layanan prioritas. Layanan prioritas itu maksudnya bisa mendahulukan kategori tertentu yang menjadi prioritas untuk bisa duluan menggunakan hak pilih. Itu misalnya untuk ibu hamil, ibu menyusui, kemudian lansia, kemudian orang disabilitas dan orang berkebutuhan khusus. Itu semua nanti kalau memang datang ke TPS bisa didahulukan. Jadi itulah namanya ada layanan prioritas. Oke, mohon maaf itu untuk tadi yang pendamping itu disarankan untuk keluarga sendiri atau boleh kayak seperti teman gitu sih Pak? Ya, itu tadi jadi orang yang dipercaya sama dia boleh ya, boleh dalam arti keluarga sendiri atau boleh mungkin orang lain. Karena tadi yang penting kan dia akan kita berikan nanti surat pernyataan bahwa dia memang akan merahasiakan pilihan dari yang didampingi. Tetapi boleh juga kita dari nanti petugas KPPS itu nanti juga yang sebagai pendamping. Oke, berikutnya kita ke WhatsApp dari Denia di Gambir. Bagaimana dengan DPTB? Apakah sudah tersedia Pak? Dan untuk persiapannya di Sirekap ya. Terus selanjutnya upaya KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Jakarta Pusat seperti apa? Mungkin pertanyaan pertama boleh Pak F atau Pak Saha dulu, silahkan. Oke, mungkin kita luruskan dulu ya. Itu bukan ketersediaan DPTB itu atau pindah memilih, bukan di aplikasi Sirekap. Tapi aplikasi Sidali, Sistem Data Informasi Pemilih. Jadi kalau Sirekap itu khusus untuk penghitungan suara. Jadi harus diluruskan dulu ini. Beda kamar, beda aplikasi. Nah, kalau untuk prosesnya sendiri itu memang sudah kita lakukan, dan untuk DPTB sebenarnya atau pindah memilih itu sudah ditutup, dan sudah kita plenokan.
Tapi khusus untuk 4 kategori, ini kita ulangi lagi, khusus untuk 4 kategori itu masih dibuka sampai tanggal 20 November. Jadi H-7 sebelum pemilihan dengan syarat membawa surat tugas kalau dia masih bekerja pada hari H pemilihan, yang di sektor pelayanan publik mungkin. Yang kedua tadi, kalau dia memang sakit dan ini harus dirawat di rumah sakit berdasarkan surat keterangan dari dokter. Yang ketiga, ditahan atau menjalani masa hukuman selama penahanan. Dan yang terakhir, terkena bencana alam. Oke, ya itu dia tadi. Pertanyaan kedua nih soal partisipasi pemilih di Jakarta Barat. Bagaimana upaya KPU sejauh ini? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ya. Maafin ya. Baik, pertama saya tambahkan dulu tadi ya terkait Sirekap. Jadi supaya juga nih akademia juga bisa memahami. Jadi Sirekap ini sebenarnya kan salah satu aplikasi yang digunakan oleh KPU dalam rangka untuk merekapitulasi hasil pemilu itu, dan sebenarnya penggunaannya adalah menfoto C hasil atau plano yang ada nanti di setiap TPS. Jadi tidak ada berkaitan dengan DPTB. Karena kalau DPTB ini kan maksudnya pemilih pindahan, itu kan nanti ada masa waktu pengurusannya dan berakhir nanti pada tanggal 20, dan itu punya aplikasi sendiri namanya Sidali. Sementara kalau untuk Sirekap itu digunakan untuk proses rekapitulasi. Jadi ketika memang nanti sudah dihitung setiap surat suara yang ada di TPS, hasilnya direkap nanti di plano itu, lalu kemudian itu difoto. Nah, tujuannya ini apa sebenarnya? Satu, untuk bisa menyajikan informasi mengenai hasil setiap TPS itu secara cepat kepada masyarakat. Karena nanti itu ada satu misalnya masuk ke bagian data untuk KPU sendiri, kemudian juga nanti terpublis melalui info pemilu. Jadi bisa langsung diakses akademia setelah sudah selesai proses pemungutan dan penghitungan, itu nanti sudah bisa kita akses. Mungkin sekitar mulai jam 3, jam 4 sore, mungkin di info pemilu sudah akan muncul hasil dari setiap TPS. Itu kelebihannya dengan sekarang ini, Mbak, dengan adanya teknologi Sirekap itu tersebut gitu ya. Oke, selanjutnya tadi bagaimana untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Jakarta Pusat, Pak? Kami sebenarnya memang sangat gencar ya untuk bagaimana menyentuh semua lapisan. Tadi di awal udah saya sebutkan ada beberapa segmen yang kita sasar. Kemudian kegiatan kita ada yang bisa kita lakukan dengan cara tatap muka, kemudian ada berdialog, dan bahkan juga kita sudah sosialisasi ke pasar-pasar, dan kemudian kita sosialisasi di mall. Bahkan salah satunya ini cara kita dengan juga menyapa pendengar radio ya sekarang ini. Harapan kita yang mendengar kemudian juga membulatkan hatinya supaya nanti mau datang menggunakan hak pilih. Tentunya itu salah satu berbagai cara kita ya untuk mengantisipasi ataupun mengurangi golput atau pengguna hak pilih yang memang harapannya tentunya partisipasinya meningkat. Oke. Ya, kita selanjutnya kita ke WhatsApp lagi nih supaya tuntas semuanya. Mumpung Pak Efri sama Pak Sahat di sini pada nanya, kita jawab langsung aja ya. Ini Bu Nanding. Jadi di Cempaka Putih saya bertanya, anak saya itu kebetulan 17 tahunnya pada tanggal 28 November. Kenapa nggak bisa memilih padahal cuman selisih 1 hari aja, Pak? Silakan disampaikan. Boleh Pak Efri atau Pak Sahat, silakan. Nah, ini lagi-lagi kita kan semua menjalani tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang. Nah, kita kan ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 terkait tugas dan kewajiban kita. Bukan cuma KPU, di situ ada juga tugas dan kewajiban atau wewenang dari Bawaslu, ada juga DKPP. Kalau KPU dan peserta pemilu itu diawasi oleh Bawaslu, Bawaslu itu juga diawasi, Bawaslu dan KPU ini diawasi oleh DKPP. Nah, kita terikat juga dengan peraturan perundang-undangan yang lain, termasuk dengan administrasi kependudukan yang mensyaratkan seseorang bisa mencoblos atau memberikan hak pilihnya itu berumur 17 tahun sesuai dengan tanggal lahir. Jadi kalau kurang dari 17 tahun walaupun 1 hari itu tidak bisa kita berikan. Ini amanat dari undang-undang. Justru kalau kita berikan itu kita bisa terkena pidana. Nah, ini jadi kita sama-sama menjaga.
kita memang memfasilitasi semuanya, insya Allah dengan peraturan yang ada kita jalankan, tapi juga kita tidak mau mengurangi dan menambahkan peraturan yang sudah ada. Oke, gitu ya Bu ya. Mungkin nggak apa-apa 4 tahun depan insya Allah bisa ikutan. Tambahan 5 sedikit, tahun. Mbak, Oh silakan menjelaskan. Pak Sahat. Jadi syarat untuk menjadi pemilih adalah berusia 17 tahun atau sudah menikah atau pernah menikah. Karena maksudnya kan ada orang bisa sebelum 17 tahun dia sudah menikah kan. Ya. Nah, itu sudah mempunyai hak pilih. Oh gitu. Nah, tetapi kemudian yang syarat yang tadi dasarnya adalah sudah berusia 17 tahun. Dihitungnya pada kapan? Pas pada hari pemungutan suara ini. Jadi kalau misalnya 1 hari sesudahnya baru 17 tahun, berarti kan belum dikatakan 17 tahun. Otomatis berarti tidak mempunyai hak pilih. Iya. Kurang sehari ya. Masih kurang. Ya, nanti di pemilu-pemilu selanjutnya insya Allah masih bisa ikutan kok ya anaknya Bu ya. Soalnya kan pasti kan sekarang pemilih pemula itu kan antusias juga luar biasa ya kita lihat ya. Oke, ternyata sudah hampir jam 11 siang. Saya mau bertanya Gak sekarang kerasa saat ya? ini. Iya gak kerasa ini. Soalnya akademi antusias juga untuk bertanya Pak sama Pak Efni dan juga Pak Sahat. Sampai saat ini sejauh ini upaya KPU Jakarta Pusat seperti apa untuk menangani kendala-kendala teknis saat 27 November nanti Pak Efni? Ya, kita sejauh ini alhamdulillah semua sudah kita koordinasikan, tetap berkomunikasi dengan stakeholder yang ada dari tingkatan kota Jakarta Pusat sampai ke tingkatan bahkan RT RW. Jadi memang sudah kita koordinasikan, termasuk juga memitigasi hal-hal yang perlu kita cegah. Atau kalaupun nanti terjadi, kita sudah punya skema untuk mengatasi hal-hal tersebut. Contoh misalkan karena ini musim penghujan, maka kita coba mengamankan semua logistik yang akan turun di TPS itu di tempat-tempat titik-titik yang genangan airnya sedikit atau bahkan tidak ada. Nah, satu. Yang kedua itu terkait dengan keamanan. Keamanan ini kan selain bencana alam, ini yang faktor yang tidak bisa kita tolak juga atau tidak bisa kita cegah. Kita sudah juga memitigasi hal-hal tersebut, termasuk juga kalau ada faktor-faktor keamanan. Jadi dengan semua stakeholder di tingkat Jakarta Pusat, baik itu Pak Wali Kota, ini kita luar biasa apresiasi, beliau supporting system yang luar biasa di Jakarta Pusat karena cepat tanggap ketika kita menginformasikan hal-hal yang perlu dukungan fasilitas dari pemerintah Kota Jakarta Pusat. Beliau melalui jajarannya luar biasa support sampai ke tingkat bawah. Terus ada juga pihak kepolisian, TNI, Polri dan yang lain juga. Semua support. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita sudah petakan semua, baik faktor alam, keamanan dan lain sebagainya itu sudah kita petakan. Dan catatannya di pemilu kemarin kita punya 3.129 TPS di Jakarta Pusat. Ini jumlah yang luar biasa, banyak, dan alhamdulillah karena komunikasi dan koordinasi kita yang tidak terputus tanpa jeda bahkan. Saya di pemilu kemarin itu sempat ada accident, petugas KPPS kita ada kecelakaan, saya coba kontak Pak Wali itu jam 4 subuh dan alhamdulillah beliau pas respon langsung dan ya beliau langsung tanggap, menyiapkan semua karena memang pada saat itu kecelakaan butuh dukungan dari Sudin Kesehatan, termasuk juga rumah sakit dan lain sebagainya. Itu beliau sangat luar biasa support. Dan terkait keamanan mungkin yang di pemilu kemarin agak ada misinformasi dari saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa pindah memilih itu dengan bermodalkan KTP itu sudah bisa mencoblos di TPS mana saja. Nah, itu juga ada beberapa yang misinformasi sehingga memang ada ketegangan di beberapa titik di Jakarta Pusat, tapi setelah kita jelaskan alhamdulillah itu bisa diterima oleh mereka. Dan di sini juga kepolisian dalam hal ini mengamankan situasi kondisi sehingga menjadi kondusif. Jadi ya hal-hal
seperti ini yang memang kita antisipasi. Terus faktor alam. Kita tidak bisa hindari kemarin 14 Februari malamnya ya, malam di sebelum hari pencoblosan itu hujannya luar biasa. Curah hujan itu tinggi dan beberapa lokasi yang seharusnya menjadi tempat pemungutan suara TPS-TPS itu ada beberapa tenda-tenda yang roboh, ada beberapa juga yang kemudian karena itu digeser TPS-TPS-nya. Nah, ini kan butuh komunikasi yang cepat dan eksekusi yang cepat, dan alhamdulillah stakeholder yang ada juga bisa bekerja sama dengan baik dan memberikan kemudahan-kemudahan itu. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Terima kasih Pak Efdi. Ada tambahan mungkin dari Pak Sahat untuk harapan bagaimana pelaksanaan pilkada untuk Jakarta? Oke, baik. Pada dasarnya memang kita kalau di Jakarta Pusat ini kebetulan kan wilayah ring 1 ya. Betul. Oleh karena itu tentunya pengamanan itu dari pihak kepolisian dan juga misalnya TNI itu memang juga tentunya sudah otomatis mereka akan punya pola di situ. Dan koordinasi kita dengan pihak pemerintah daerah dalam hal ini wali kota tentunya juga memang berjalan dengan baik sampai jajaran ke bawah, dan stakeholder lain juga sangat support ke kita. Maka memang tidak terlalu ada kendala teknis terkait dengan keamanan kalau di wilayah kita. Hanya saja memang itu tadi yang kalau bagi kita nih satu kondisi alam ya, tadi yang saya sampaikan oleh ketua, kondisi alam ini yang pengalaman kita kemarin itu tidak diduga ternyata hujan 1 hari sebelum pemilihan dan juga di hari pemilihan, dan itu juga mungkin juga membuat waktu itu ada beberapa yang akhirnya tidak bisa menggunakan hak pilih. Itu sebenarnya. Lalu yang kedua ya tentunya itu tadi tingkat partisipasi. Jadi saya pikir itu yang memang kita coba harapkan supaya pelaksanaan pemungutan suara nantinya itu di Jakarta Pusat berjalan lancar. Oke, amin. Kita harapkan juga seperti itu. Partisipasi masyarakat meningkat lah ya pasti ya. Terima kasih sekali lagi Pak Efni dan juga Pak Sahat sudah hadir di studio Radio MS3 FM. Mudah-mudahan kita harapkan Pilkada Jakarta itu aman terkendali, partisipasinya meningkat, dan juga akademia udah no golput klub lah akademia ya. Amin ya. Dan sehat selalu buat Pak Sahat dan juga Pak Efni ya kan. Salam buat teman-teman di KPU Jakarta Pusat ya. Terima kasih sekali lagi. Demikian akademia berbincang kita bersama dengan KPU Jakarta Pusat. Saya akan kembali nanti di program Lanada Lagu Pilihan Anda. Terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. MS3 FM.